Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang paling utama selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita hidayah serta inayahnya kepada kita semuanya hingga kesempatan malam hari ini. Kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat salam kita hadiahkan dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita nanti syafaat beliau di hari yaumul qiyamah buat sahabat dan saudaraku dimanapun berada. Semoga panjenengan selalu dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sugeng dalu, selamat malam. Alhamdulillah kesempatan malam hari ini kembali dengan saya Pusaka Tosanaji yang berlokasi di Tuban, Jawa Timur. Sebelum menonton lebih jauh, dibantu like, dibantu subscribe biar tidak ketinggalan. Semoga ketika ada barang terbaru ngertilah wis ngono kuwi. Ya, yang tak review pada kesempatan malam hari ini sebenarnya nanti agak kemalaman ya. Nonton keris ya. Ini kemarin tak review, tak lab ya dengan pusakane Kebolajer, yang mana pusaka tersebut masih belum ketemu jodoh. Keris Kebolajer pamornya Dewi Pamor ya, Kolomunyeng dan pamor wongkon isen. Nah kemarin tak lab. Nah rongkone wis apik lah. Tangguhnya tangguh Pajajaran. Kebolajer iki nek wong Jawa, wong tani, wong Jawa ki minimal kudu duwe ya. Apik ya, rongkone ya wis apik, Mas. Loh, rongkonya. Pantes lah. Ini ya juga belum tak menyai, masih plastikan loh. Ya. Di sini masuk Kolomunyeng ya, bukan mirip dengan batu lapak, neng lebih ke ranah Kolomunyeng. Tangguhnya masuk Pajajaran. Tuwek apa sepuh? Ya sepuh, ya tuwek. Ya kalau ditanya sepuh apa enggak ini? Ya sepuh. Jaminan tuwek. Tangguhnya masuk di era Pajajaran. Rongko Ladrang Solo, kayunya kayu Timoho. Rongkone ya, minimal lagi dipajang ya pantas. Nah, kalau kemahalan ya rokoknya diganti yang biasa ya. Keris Kebolajer, yang mana keris tersebut melambangkan tolak balak, tolak pagebluk, terus digunakan untuk bisnis atau usaha di zaman dulu yaitu tani. Kalau di era modern sekarang ya bisnisnya banyak, tidak harus tani, tinggal milih sesuai kapasitas masing-masing atau kemampuan masing-masing ya. Dipercaya juga pusaka tersebut untuk apa ya, kedamaian lah bahasanya ya, ketenangan gitu loh. Intinya keris wong tani yang mana basicnya memang untuk tolak balak, tolak pagebluk. Nah, saya sering sampaikan bahwasanya memang Kebolajer itu harus dimiliki oleh orang-orang yang memiliki bisnis ataupun usaha, yang mana tujuannya memang untuk tolak balak, tolak sengkolo, tolak pagebluk ya, seperti itulah kurang dan lebihnya. Pamore wongkon isen yang di atas. Jadi wongkon isen melambangkan sebuah perlindungan. Ya, ini wongkon isen, yang ini di Kolomunyeng. Jadi masuk Dwi Pamor. Tapi kerisnya Mas, salah satu syarat yo termasuk syarat Kebolajer yo minimal kudu duwe memang. Tangguhnya masuk Pajajaran. Terkait dengan mas kawinnya atau maharnya 2 juta. Kalau mau nego ya monggo. Iki negonya jangan banyak-banyak karena memang wis merepet ambilnya ini. Karena lihat sendirilah dari sandangannya, panjenengan paham. Nah. Ya. Kolomunyeng. Jadi masuk Kolomunyeng. Kolomunyeng itu waktu yang berputar. Jadi filosofi dari Kolomunyeng itu waktu yang berputar. Dari segi waktu yang berputar kita diharapkan untuk berubah lebih baik atau lebih bermanfaat daripada sebelumnya. Jadi terima kasih dengan sang waktu, bahasanya gitu ya.
Matur suwun dengan sang waktu, dengan sang waktulah kita bisa berubah, kita bisa bermanfaat daripada sebelumnya. Warongone juga wis mapan top iki. Apik Mas, rongone ora oleh 500. Percaya toh? Oh. Wis tak kei sandangan apik-apik. Nek kerisnya rada unik, ini termasuk unik karena ada pamor kolom munyungnya. Ya nek saya bilang ini rada unik. Jadi kalau kita ngomongkan kerisnya keris kebulajer, pamornya duwi pamor, kolom munyung dan wengkon isen, tangguhnya pajajaran, maharnya 2 juta. Kalau mau nego ya boleh, tipis ini negonya. Apa ini kerisnya? Ya. Nah, monggo nanti kalau panjenengan berkenan nanti silakan bisa japri. Yang pada intinya pusaka tersebut dirawatkan, mohon dibantu doanya buat sahabat dan saudara saudaraku semuanya ya. Biar pusaka tersebut ketemu jodohnya yang lebih bermanfaat daripada sebelumnya. Terus yang berikutnya, tidak kalah langka ya, tidak kalah langkanya pusaka yang memang banyak dicari di setiap kalangan. Rongko ladrang, kayu trembalu, lawas juga. Jalak sangu tumpeng. Rongkone lawas. Ladrang Solo, kayu trembalu. Pamore ngulit semongko. Iki rodok gede, kerisnya juga rodok lebar. Pamor kulit semongko dengan dapurnya jalak sangu tumpeng. Ini pusaka yang paling banyak dicari di setiap kalangan. Pembisnis, pengusaha, pecinta tosan haji mesti golek ngene iki. Rata-rata duwe karena pusaka tersebut salah satu pusaka sebagai syarat pemula. Jadi pemula itu minimal duwe ini brojol, tilam upih, tilam sari, terus jalak sangu tumpeng. Ini syarat-syarat pemula ya. Maharnya atau mas kawinnya pusaka tersebut 2 juta ya Mas. Ini juga agak gede gagah ya. Paham lah ketok keris itu. Rongkone juga wis tak kei sandangan, tak pilih-pilihkan. Ini belum tak setel rongkonya. Pamor kulit semongko. Pamor kulit semongko itu salah satu pamor yang melambangkan pergaulan. Jadi diterima di setiap kalangan, apapun kalangannya. Nah, ini dari segi pamor. Kalau dari segi dapur, jalak sangu tumpeng itu sosok yang digambarkan burung jalak, yang mana burung jalak itu sedang terbang ke sana ke sini mencari sebuah bekal. Ketika sudah mendapatkan bekal, maka burung jalak itu pulang dan merasa bersyukur dia melaksanakan tumpengan, selamatan atau sedekahan. Seperti itu yang digabungkan ya. Kalau digabungkan terkait dengan jalak sangu tumpeng. Jadi sosok burung jalak yang sedang mencari bekal untuk hidup, untuk kehidupan di dunia inilah, bahasanya seperti itu. Dan bekal itu tidak harus duit, bahkan ilmu, saudara, dan lain-lain. Banyaklah kategori bekal itu. Kalau kita jabarkan lebih panjang, bekal itu luas. Jadi tidak menonton di uang saja, tidak menonton di materi saja. Maharnya 2 juta. Kalau mau nego boleh. Ini juga jangan banyak-banyak negonya ya. Mataram sepuh tangguhnya ya. Loh. Tuwek gede kerisnya kok, gagah agak lebar juga ya. Loh. Jalak sangu tumpeng, pamornya pamor wengkon, pamor kulit semongko. Karena tepi-tepiannya jarang-jarang ya, bulat-bulat maka masuk kulit semongko. Kalau tepiannya lurus nanti di pinggir-pinggir masuk wengkon. Isen. Nah, ini kerisnya gede. Loh. Apa kerisnya tuwek? Warongko ladrang Solo, kayunya kayu trembalu. Yang jelas pusaka tersebut dirawatkan ya sahabat-sahabatku, dapur jalak sangu tumpeng. Pamori kulit semongko, tangguhnya Mataram. Maharnya 2 juta. Kalau mau nego ya monggo, neng yo ini jangan banyak-banyak lah negonya ini. Ngenilah tuku juga oleh 1000 Mas. Tukune wis 1500 ini tak kandhani. Nah rongkone tok kalau dihitung sudah paham lah. Belum gebek rongkonya, nanti belum maranginnya, belum ongkos kirim. Kalau tambah harga 2 juta, negoi sebenarnya nggak ambil banyak, nek jenengan paham. Karena sering saya sampaikan ya silakan dikalkulasi sendiri. Kalau masih merasa mahal ya nanti dulu, berarti jangan dimari. Cari nanti yang wapi, yang bagus
utuh, yang mahal 500 600 ya. Jalak sangu tumpeng ya, pusaka yang banyak dicari. Wes toh. Banyak dicari lah, memang harus dimiliki oleh salah satu, oleh pemula lah bahasanya ya. Wes ya. Pamor kulit semangka, do rongkone sampai Mas. Rongkonya sudah bagus. Wes pajang pantes ah rongko ladrang-ladrang. Kalau dipajang. Ya. Yang berikutnya yang tidak kalah langkanya juga, wis tak kayak bentuk perak. Besok kalau cocok tinggal nyetel, belum tak setel. Nah, masuk dapur brojol, pamore melati tumpuk, melati tumpuk ya. Oh seperti ini pamornya. Tuwek tangguhnya Tuban Pajajaran. No. Rokoknya wis, kalau cocok tak kasih rokok ini. Ini belum tak setel, ini bentuknya perak. Perak paham lah, nek jenengan sering beli keris mesti paham harga perak berapa. Oh, tuwek. Orang tuwek dikembalikan. Tuban Pajajaran. Brojol melati tumpuk. Kalau ini kayak bulat-bulat, bulat tapi bukan panjang. Kalau tak amati masuk di melati ya, pamer melati tumpuk. Tuh. Tangguhnya Tuban Pajajaran, ganteng Mas, tuh kalau dijejer. Wek, gede tuh, keris iki 36, 37 paling. Ya, keris brojol, pamore melati tumpuk, tangguhnya Tuban Pajajaran. Nah, etok toh. Melati tumpuk, nek betul sugoto kurang masuk kalau menurut saya, kalau menurut panjenengan nih wallahu alam. Karena bulat tapi tidak memanjang masalahnya. Kalau betul sugoto agak memanjang. Ya. Pamor melati tumpuk yang mana pamor tersebut melambangkan kesucian diri. Jadi nek wis cuci kabeh resik balik ning nol ya apa wae, apapun itu cari rezeki pun juga gampang. Ya. Melati tumpuk. Tangguhnya Tuban Pajajaran. Nah, tuwek Mas. Dawa keris iki, gede juga. Kalau ini maharnya tak paskan saja ya, jangan nego. 1,550. Wis pas. Kalau mau nego ya enggak tak apa ya, mesti tak omong nego. Kali ini tak paskan saja maharnya 1,550. Wis perak ronggonya Mas. Tuh. Sudah perak. Tuh, tuwek. Tuban Pajajaran. Ya, maharnya 1.550.000. Keris brojol pamor melati tumpuk, tangguhnya Tuban Pajajaran. Yang mana pamor tersebut melambangkan kesucian diri. Ya. Tapi keris tuwek. Gede tur dawa juga ya. Warangka Ladrang Solo, penduknya penduk perak. Ini perak namanya. Nah, penduk namanya. Ini perak, Mas. Nek beli jenengan paham lah. Kalau lawas ini utuh paling enggak 500 600. Jajal itu gue enggak percaya. Kalau enggak percaya silakan nanti beli, tanya ke penjual harga penduk begini perak lawas berapa. Ya, kalau beli 200 apa 300 nanti bisa disetorkan ke saya. Mesti tak kulak. Penduk perak ya, maharnya tak paskan saja 1,550. Monggo nanti kalau panjenengan cocok bisa japri, nanti dikirim di nomor kontak saya, yang mana pada intinya pusaka tersebut juga dialih rawatkan. Semoga kesempatan malam hari ini ketemu jodohnya. Oh, apik Mas. Langka golek pamer-pamer yang langka-langka ini. Jalak Sumelang Gandring. Apa jalak dinding ini? Saya belum tak delok ini. Ini masuk jalak dinding ya. Agak lebar ya. Tangguhnya bisa jadi ke Mojopahit. Oh, Wombo.
Tuban Mas, Tuban Mojopahit iki masuk. Di atas sudah kemakan korosi. Ya, masuk jalak dinding, yang mana jalak dinding itu biasanya untuk keluarga yang sering cekcok, apa ya namanya ya. Jadi keluarga yang sering tukaran, berantem itu cocok memiliki keris jalak dinding, yang mana untuk apa ya, ketentraman lah bahasanya ya. Gede kerisnya masuknya dari segi sor-sorane, dari segi gandhe mah lho. Tapi ada geligirnya sebenarnya ya. Nek Tuban kok kaya nggak masuk. Ya Mataram Sepuh Mas sih masuk. Soalnya ada geligirnya, ada geligir sapinya loh tuh. Nek Tuban nggak masuk ini kalau Tuban ya. Nah, tapi gede tuh, kerisnya gede. Tergolong pamor pedaringan kebak. Ronggone Gayaman Jogja, Kayu Timo. Ini juga belum setelan. Nanti kalau ada yang berkenan nanti bisa japri. Jadi jalak dinding ini memang cocok sekali dimiliki oleh orang-orang yang memang memiliki keluarga yang sok sering berantem. Jadi definisinya memang untuk ketentraman. Apik tuwek, ora tuwek kembalikan. Pas mas kawinnya maharnya 1.100.000. Apik Mas kerisnya. Nyorongkone wis apik kok. Tuwek. Ombo kerisnya Mas iki ora cilik enggak. Lebar kerisnya ini. Tuh. Jalak dinding namanya, ya. Dapurnya dapur jalak dinding. Pamornya pamor pedaringan kebak, tangguhnya Mataram Sepuh, Warongko Gayaman Yogyakarta, Kayu Timo, pendoke Kemalau. Maharnya 1.100.000. Monggo jika nanti berkenan nanti bisa japri. Yang pada intinya pusaka tersebut dirawatkan. Semoga kesempatan malam hari ini ketemu juri apik keris iki. Nek yo rada korosi wis lupa. Nek ora korosi ora oleh Mas. Kalau nggak korosi masih utuh, maharnya mesti tetap 2 juta. Loh, lebar kerisnya ini. Ya, jalak dinding dapurnya. Jadi jalak dinding ini memang cocok dimiliki oleh orang-orang yang memang sering berantem, sering cekcok dalam keluarga. Jadi layak dimiliki yang mengalami seperti itu. Jadi bahasanya memang untuk ketentraman. Ya. Jadi jalak dinding ini memang cocok untuk ketentraman. Maharnya 1,1 ya Mas. Maharnya 1,1. Nanti kalau kurang detail silakan japri lah. Ombo kerisnya itu, ora cilik gak lebar ini kerisnya. Nek cilik mungkin bisa tak maharkan 800. 750 ini agak lebar kerisnya ini. Ketok kan lebarnya. Tuh. Ngomong wingit ya cukup wingit. Wingit itu kembali pada kepekaan masing-masing lah. Wong jenengan wae ra peka kok pengin ngrasake demit, pengin merasakan energi keris. Peka itu pada hakikatnya kita harus peka terlebih dahulu pada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Bukan peka dalam hal-hal gaib. Kalau hal-hal gaib nanti akan mengikuti. Peka itu ketika kita peka terhadap orang-orang yang membutuhkan di sekeliling kita. Masalah hal-hal gaib itu sebenarnya akan mengikuti sendiri dengan alurnya sendiri. Jangan muluk-muluk, wah aku ingin peka terhadap hal-hal yang berkaitan dengan mistik, hal-hal yang berkaitan dengan gaib, hal-hal yang berkaitan dengan energi keris, energi benda-benda pusaka. Lah ya wong susah di sekeliling kita saja kita nggak peka. Nah, itu landasan atau dasar atau pondasi untuk membuka gerbang hal-hal yang berkaitan dengan mistik atau gaib. Gitu loh. Nek dikaji tentang gaib, itu sebenarnya gaib itu seperti halnya dalam Al-Qur'an yang mana sudah dijelaskan. Jadi di surat Al-Baqarah ayat pertama itu padahal sudah dijelaskan sesuatu yang berkaitan dengan gaib itu hanya bisa dirasakan
dan tidak bisa dilihat. Nah, itu hakikatnya, puncaknya ya. Itu puncaknya. Wah, ini nanti kalau kita bahas tentang itu nanti tidak ada batasnya. Tuh. Ya. Nah, dibahas tentang gaib itu sebenarnya ya itu di ayat pertama apa kedua itu. Yang memang kita suruh meyakini hal-hal yang berkaitan dengan gaib. Gaib di situ yang dimaksud adalah surga, neraka, kodrat, irodat Gusti Allah. Ngono kuwi. Ya. Loh, segede keris iki. Wes, nanti kalau berkenan silakan panjenengan bisa japri lah. Mahara 1,1, nyandang apik Mas, tuwek barang. Angel golek tuwek-tuwek sing rada apik, milih-milih. Ora borongan kuwi asal-asal ya Mas. Gede kerisnya masalahnya Mas, nek kalau kecil ini biasanya 800, 700, ini agak lebar. Nah, terus yang berikutnya ini ada singo titipan ini. Nah, corok panjang, ini ukur panjangnya bro. Singo, ini titipan. Oh, bukan punya saya, titipan. Mal 60-an ini panjangnya kurang lebih 60. Ini model-model Cirebonan tapi belum tua banget lah bahasanya begitu apa jatuh iki. Loh. Neng sudah garap lawas. Neng modelnya langgamnya pakem Cirebonan. Loh tua Mas, 60 nggak nyampe ini HP-nya. Loh 60 titipan Mas. Nah, tadi saya suruh mahari nggak punya uang. Di lokasi tak bawalah, tak bantu jual. Oh, panjang. Memang langgamnya begini-begini kan era-era Cirebon. Kembali lagi Cirebon lawas apa Cirebon baru-baru akhir-akhir atau tembakan itulah ya. Ini memang agak lawas, semua bisa kita kategorikan nom-noman Mas. Neng garapnya yuk langgamnya langgam Cirebonan. Ini loh. Maharnya 3.500.000. Lengkap warongko ya Mas. Oh. Dari orangnya ini 3 juta Mas. Tak review 3.500.000. Yo gua kos kirim. Soalnya panjang ini 60 panjangnya Mas. Ya, 60 ini panjangnya. Loh. Singo barong lo berapa ini? 0 lu 456 itu 8 9 10 lo 13. Lo 13 ya, singo barong lo 13. Nah, langgamnya langgam Cirebon. Pamore kebak ini kalau diwarangi. Soalnya wis ketok garap lawas ketok tuh Mas. Loh, kelihatan ya garap lawas ini, bukan garap era-era sekarang. Diwarangi nanti putih ini pamornya. Singo bareng oleh teluk 13 dengan panjangnya 60 cm. Langgamnya langgam gayanya gaya Cirebonan. Ya, maharnya 3.500.000. Yang mana pusaka tersebut juga dialihrawatkan. Nah, ini belum warangan ya Mas. Masih perlu diwarangi lagi. Ya. Nah, diwarangi nanti putih pamornya ini. Nah, monggo nanti kalau panjenengan cocok silakan panjenengan bisa japri yang telah dialihrawatkan dengan maharnya 3.500.000. Nanti tak potongkan lebih detail. Terus lagi sebenarnya ini apa Mas? Kudi temuan Singosari loh. Kemarin tak review gini. Boleh ini sangel Mas kudi-kudi sekarang loh. Kudi orang-orang kuandel. Loh. Tak ngopi dulu. Kudi Singosari. Sebelum Kujang itu Kudi ya Mas. Dari cerita dari sesepuh. Kujang itu sebelumnya Kudi, baru Kujang. Jadi urut sesepuhnya, bahasanya Kudi itu sesepuh dari Kujang gitu. Bapaknya eyangannya Kujang. Makanya mirip-mirip dengan Kujang. Dan pusaka tersebut digunakan untuk pusaka tindih. Duh, ada karahnya kandel. Kandel tuh, apik. Kudi. Oh. Besinya membatu. Besi membatu Kudi digunakan untuk tindih. Tindih itu untuk meredam energi negatif dinamakan pusaka tindih. Berarti nek gak kuat
tuku betok untuk tindih, maka ya beli yang murah-murah seperti wedung untuk pusaka tindih. Banyak angkrem tombak banyak angkrem bisa untuk tindih. Temuan-temuan yang begini memang untuk tindih juga bisa. Kadang kan ada yang mahar pemula-pemula meh tuku tindih juga kemahalan. Tuku beli atau memahari yang memang bisa digunakan tindih, tidak harus keris jalak. Nek keris jalak temuan Singosari ya masih mending lah. Ya, wingit. Wingit iki ngomong wingit iki. Wingit itu balik meneh ngono lho. Aja tembung katanya, jangan tembung jarine wingit, katanya wingit. Wingit itu kembali ke pribadi masing-masing, peka apa tidak itu loh Mas. Jangan asal ingat wingit. Mentang-mentang karaten serem ngomong wingit, ya belum tentu. Ya. Wingit itu dari yoninya, historinya cukup beda dengan yang lain lah. Nek peka sekali kita melihat wis paham lah, iki wingit gitu. Nek masih tembung katanya A, katanya B, katanya C, ya masih tembung katanya. Gitu loh. Nah, sering kadang ada yang nanya wingit-wingit, ya kembali ke pribadi masing-masing. Masalah hal-hal wingit, masalah kepekaan kembali ke pribadi masing-masing, yang pada intinya rasa itu tidak bisa kita wakilkan pada orang lain melainkan diri kita sendiri. Ya. Temuan besi membatu Kudi Singosari temuan darat, maharnya 600 pas iki beri ongkir. Seperti biasa kalau keluar Jawa silakan panjenengan tambahi ongkos kirimnya ya. Panjang atau kudinya sama landiane, apik landiane. Nah, terus lagi, nah wingit betok. Oh, sepang. Jarang golek betok. Sepang itu dipercaya untuk menata rumah tangga, dan keris sepang itu juga dipercaya untuk berpoligami, katanya seperti itu. Oh. Ya, cek kecil ya, tataannya ra nyampe nek kecil ini. Ini mah nggak tak warangi ya, dapat dulu udah dipesan ini, tapi yo katanya ndak utangnya terlalu mahal, diganti yang murah-murah ya wes penak ya. Padahal udah lama, satu tahun ada. Kalau dibuat muter iso bisa, tapi tidak masalah. Kalau saya yang penting ngomong, yang penting orang itu ngomong. Jadi dilelah gak jadi memahari itu ada omongannya. Itu berarti orang itu punya unggah-ungguh, punya tata krama. Ada juga orang Mas pesen punya orang di deal, tadi anterin di bawah orangnya nggak ada kabar, itu orang tidak baik. Wes toh, dalam hal apapun dia mesti mempunyai sifat yang tidak baik, saya pastikan. Nek jadi dan tidaknya ketika kita memahari pusaka itu harus ngabari, kasih kabar. Wah nggak jadi Mas, uangnya kepakai, kasih kabar, tidak masalah loh. Tidak masalah, itu dia mempunyai atau memiliki unggah-ungguh yang baik, sifat pribadi yang baik. Ketika tidak memberi kabar, wes tak pastikan wong kuwi mempunyai sifat yang tidak baik. Dengan siapapun dia akan bertemu, berhadapan, memiliki sifat karakter yang tidak baik. Ya kena mbok titeni. Nek enggak jadi sebenarnya enggak masalah, santai itu loh, Mas. Nek minimal itu kita ada unggah-ungguh, tata krama, ngajeni wong, ngono lho Mas. Karena ketika tidak bisa ngajeni wong, ketika kita tidak bisa menghargai orang lain, berarti kita tidak jauh sama dengan binatang. Wis rumus dalam Al-Qur'an. Kita kan ini ya, kalau dibuka kitabnya wis ora adoh kaya kewan ngono kuwi. Wis ya. Maharnya 1 juta wis tak paskan. 1 juta. Nek ngomong rugi sebenarnya udah rugi, tapi tidak masalah. Mahar 1 juta wis, jangan dinego. Ya, pas 1 juta. Wis ya. Nanti kalau kurang detail silakan bisa jabri ya. Betok sepang ya. Ya. Nah, wis iki ya iki tombak biring lanang
pamore sodo sakler warangkane seken. Oh. Maharnya 650 dapatnya 500 Mas, percaya nggak percaya. Oh. Tuwek Mojopahit. Bisa YouTubean Mojopahit ya bisa. Tuban Mojopahit sodo lanang, simbol kekuatan wong lanang bahasane ngono kuwi. Ya. Maharnya 1 juta. 1 juta 650 ya Mas. Lupa saya, maharnya 650. Ini belinya 500. Kemarin mulai seronggo gebek ronggo. Kalau di luar bisa jadi 1 juta 1,2 pantes Mas. Dapurnya biring lanang. Biring lanang ya. Biring lanang dapurnya. Tuh pamornya bolak-balik. Ya, maharnya 650. Wes, cukup jelas ya. Nanti kalau kurang jelas silakan nanti panjenengan japri, yang mana pada intinya pusaka tersebut dialih rawatkan. Semoga kesempatan malam hari ini ketemu judulnya Tombak Biring Lanang, pamore sodo lanang atau sodo saler. Yang terakhir KI 550 brojol Pajajaran, pamore Melati Sinebar. Wes free ongkir. Tuwek rongkone ya apik. Ya. Melati Sinebar sama jenis Melati Sinebar, Melati Tumbuk. Nek saya analisa memang ranahnya pada kesucian diri, melambangkan tuah dan filosofi memang kesucian diri. Nah, brojol pamornya pamor Melati Sinebar. Maharnya 550. Nanti free ongkir ya. Nah, nanti kalau kurang detail silakan japri. Ini tuwek tenan Mas. Ora koden, ora sing rego 300 400 ndak. Nek saya koden mesti ngomong koden, kelas-kelas koden, kelas-kelas STW mesti ngomong. Nah, gitu tenan. Barangnya tangguhnya Pajajaran. Ya, tangguhnya Pajajaran. Wes ya. Brojol Rongko Gayaman Solo Kayu Timo. Kemarin tak lab kalau nggak salah ini. Wes ya. Kurang lebihnya seperti itu yang bisa tak sampaikan buat panjenengan. Sehat selalu dan banyak rezeki. Semoga senantiasa kita dalam lindungan Gusti Allah. Tak tutup dulu. Salam Rahayu dan salam budaya. Dari saya Pusaka Tosen Haji yang berlokasi di Tuban, Jawa Timur. Akhirul salam. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.